Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Najwa Hawalinia dengan NIM 65. Di sini saya akan menjelaskan tentang proyek kami, yaitu yang berjudul Sistem Prediksi Kelulusan Mahasiswa menggunakan Artificial Intelligence. Nah, tujuan dari proyek kami itu buat ngebantu prediksi kelulusan mahasiswa dan juga menggunakan data akademik sebagai data prediksinya. Lalu ada data setnya ya. Nah, data kami menggunakan data set itu yang berisi 50 data siswa mahasiswa. 50 data mahasiswa. Ya, dan juga ada atribut-atribut yang kami gunakan, yaitu ada IPK, ada IPS, ada SKS, ada kehadiran, ada nilai tugas, nilai OTS, nilai UAS, dan juga status kelulusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yola Cantika Amanda dengan NIM 43. Di sini saya akan menjelaskan bagian codingan dari Python. Yang pertama ada app Python. Nah, pada bagian ini saya mengimpor library Fax untuk membangun aplikasi web dan library Pixel untuk membuat model machine learning yang telah dilatih sebelumnya. Nah, Fax ini digunakan untuk membuat aplikasi web sederhana. Terus Reader template ini digunakan untuk menampilkan file HTML. Terus yang request ini digunakan untuk mengambil data yang dikirim dari form HTML. Nah, Pixel ini digunakan untuk membuka atau membuat model machine learning yang sudah disiapkan. Selanjutnya ada app sama dengan flex buka kurung name. Nah, ini baris ini digunakan untuk membuat instance aplikasi flex yang akan menjalankan seluruh fungsi website. Terus yang ketiga, membuat model machine learning. Pada bagian ini, sistem membuat model random forest yang sebelumnya telah dilatih dan disimpan dalam file model RIFPKL. Nah, model ini nantinya digunakan untuk melakukan prediksi. Di sini ada wait open, model RFPKL ini untuk membuka model filenya. Selanjutnya itu untuk root halaman utama. Di sini ada underscore up.root. Nah, ini that home ini saat pengguna membuka website pertama kali, Flash akan menjalankan fungsi home. Terus fungsi tersebut menampilkan halaman indeks HTML. Nah, root ini berfungsi sebagai halaman utama aplikasi. Ketika pengguna mengakses alamat website, sistem akan menampilkan halaman indeks HTML-nya tadi. Selanjutnya route prediksi. Di route prediksi ini dijalankan ketika tombol prediksi ditekan. Terus yang post ini untuk digunakan untuk mengirim data dari form HTML ke server. Route ini digunakan untuk menerima data yang dikirim oleh pengguna melalui form dan melakukan proses prediksi. Selanjutnya itu mengambil data input. Di sini ada data, ada float, request, form, IPK, IPS, SKS, kehadiran, tugas, UTS, dan UAS. Nah, data yang diinput pengguna diambil menggunakan request form, kemudian dikonversi ke tipe numerik agar dapat diproses oleh model machine learning. Yaitu ada melakukan prediksi, yang prediction sama dengan model predict data. Setelah data diterima, model random forest akan melakukan prediksi berdasarkan data akademik mahasiswa yang dimasukkan. Selanjutnya itu menampilkan hasil. Itu ada return reader template, indeks HTML, hasil prediction. Nah, hasil prediksi kemudian dikirim kembali ke halaman web dan ditampilkan kepada pengguna. Selanjutnya itu ada if name upfront, itu mengecek apakah file dijalankan itu langsung, terus langsung menjalankan server Flux pada port 5000. Nah, bagian terakhir ini digunakan untuk menjalankan aplikasi Flux sehingga website dapat diakses melalui browser. Lalu untuk model RFPKL-nya itu di file model RFPKL itu merupakan hasil dari pelatihan algoritma random forest yang telah disimpan menggunakan Pickle. Nah, model ini digunakan untuk aplikasi melakukan prediksi kelulusan mahasiswa tersebut. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya ada kode Python yang kedua, yaitu train Python.
Nah, kode ini digunakan untuk melatih model machine learning menggunakan algoritma random forest dan menyimpannya agar dapat digunakan pada aplikasi web. Nah, yang pertama itu program mengimpor beberapa library yang diperlukan. Nah, library Pandas digunakan untuk membaca atau mengolah data. Trend test split digunakan untuk membagi data menjadi data lain dan data uji. Random forest classifier ini digunakan untuk membuat data klasifikasi random forest. Selanjutnya itu sedangkan Pexel digunakan untuk menyimpan model yang telah dilatih. Nah, selanjutnya program membaca dataset mahasiswa CSV yang berada pada folder dataset menggunakan fungsi pdret CSV. Parameter shape sama dengan titik ini digunakan karena data dipisahkan oleh tanda titik dan koma. Sedangkan desimal digunakan karena nilai desimal pada dataset menggunakan tanda koma. Setelah dataset berhasil dibaca, program menampilkan 5 data pertama menggunakan data head dan menampilkan nama kolom menggunakan data columns. Nah, langkah ini bertujuan untuk memastikan data telah terbaca dengan benar. Kemudian program menentukan variabel input dan target. Variabel X berisi data yang akan digunakan sebagai fitur prediksi, yaitu IPK, IPS, SKS, kehadiran, tugas, UTS, dan UAS. Sedangkan variabel Y berisi kolom status yang akan diprediksi oleh model. Nah, setelah itu dataset dibagi menjadi data latih dan data uji menggunakan fungsi trend test split. Sebanyak 80% data digunakan untuk pelatihan model dan 20% digunakan untuk pengujian model. Parameter random state sama dengan 42 ini digunakan agar hasil pembagian data selalu konsisten setiap kali program dijalankan. Nah, berikutnya program membuat model random forest menggunakan random forest classifier ini. Parameter n estimators sama dengan 100. Ini menunjukkan bahwa model menggunakan 100 pohon keputusan mau decision tree untuk melakukan klasifikasi. Parameter random state sama dengan 42 ini digunakan untuk menjaga konsisten hasil. Setelah model dibuat, program melatih model menggunakan fungsi fit. Pada tahap ini, model mempelajari pola hubungan antara data akademik mahasiswa dengan status yang menjadi target prediksi. Setelah proses pelatihannya selesai, model disimpan ke dalam file model rf.pkl menggunakan pkl.dump. Penyimpanan ini dilakukan agar model tidak perlu dilatih ulang setiap kali aplikasi dijalankan. Nah, terakhir, program menampilkan pesan model berhasil disimpan sebagai tanda bahwa proses pelatihan dan penyimpinan model telah selesai dilakukan dengan sukses. Perkenalkan, nama saya Apriani dengan NIM 74. Saya akan menjelaskan tentang indeks HTML-nya. Pertama, di sini kita bisa melihat ada doctype HTML, yaitu pertama ada bahasa, yaitu sebagai pengenal kepala indeksnya. Namun di sini seperti biasa kita membuat judul, lalu beserta isinya itu ada angkatan berapa dan ada. Namun di sini ada warna emas dari aplikasi webnya, nanti ada cahaya emas, krim, putih, dan teksnya bisa dibisukan. Kemudian ada perbatasan dan bayangan dan lain-lain. Ini adalah CSS untuk mengatur tampilannya. Kemudian ada tubuh yang akan ada isinya nanti. Untuk fontnya dan latar belakang tinggi minimum dan untuk menyelaraskan item tersebut atau posisi yang relatif. Namun ada latar belakang dekoratif, latar belakang yang seperti biasa, isi, posisi, atas, kanan, lebar, dan tinggi, radius perbatasan, dan seterusnya. Lanjut, ada tubuh lagi. Setelah itu isi, posisi, dasar, dan seterusnya seperti yang tadi. Ada tahu pembungkus lebar maksimumnya, ya seperti pengatur tampilan lah. Lalu yang ini ada lencana itu untuk menyelaraskan item, celah, latar belakang, dan seperti CSS juga, itu masih lanjutan dari CSS. Kemudian ada titik lencana juga, dan ada keyframes detak, yaitu untuk kegelapan, skala, dan lain-lainnya. Dan ada juga kartu itu untuk mengatur kartunya. Itu untuk di CSS juga ada header kartunya, kepala kartunya. Oke, kita lanjut.
kepala kartu. Setelah itu bisa dilihat lah ya sama, dan ada icon header kepala kartu juga lagi untuk membuat tampilan playfair-nya dan seterusnya. Lalu ada lagi kepala kartu ketebalan huruf atau tinggi baris 1,5. Lalu ada pembatas dari website tersebut, pembatasnya itu di mana, dan isi formulirnya kartu tersebut, dan label bagian ukuran hurufnya, pembelian huruf dan spasi antar huruf, dan margin seperti biasa untuk mengatur letak huruf tersebut juga yang seperti yang tadi juga. Kemudian ada grid input. Grid input ini menampilkan kisi-kisi atau kolom template kisi dari satu celah 14 px. Ada grid 3, bidang untuk menampilkan dan arah antar kolom, dan seperti biasa bidang label ya, kalian tahu lah ya, untuk ukuran dan lain hal di dalam website tersebut. Kemudian ada lapisan untuk sikuan itu tanpa serif, lalu warna, variabel, transisi warna, lebar. Ini masih lanjutan yang tadi juga. Lalu kan di websitenya tuh ada kayak tombol kirim. Nah, ini untuk membuat tombol kirimnya. Entah kita nanti nambahin lebar, lapisan, atau margin atas dan lain-lain. Bisa dilihat sampai transisi mengubah bayangan kotak. Lalu ada tombol kirim, dan sebelum itu ada isinya, posisi. Di situ pun kita bisa mengisi tombol kirimnya untuk mengarahkan kursornya juga ke bayangan kotak. Terus ada tombol kirim lagi di bawah dan sampai tombol panah. Seperti biasa isi untuk ukuran hurufnya, kita mau ukuran berapa. Lalu untuk hasil prediksi. Nah, kode yang ini untuk hasil prediksinya nanti, hasil kontainernya, radius perbatasan, animasinya, dan hasil headernya tuh bisa isi latar belakang atau menjelaskan item. Dan hasil header menjangkau ada untuk ukuran huruf lagi, hasilnya dan hasil nilai dari sebuah web itu, istilah kode-kode seperti ini. Seperti ada hasil badan juga. Nah, bisa tambahin warna, itu masih termasuk CSS ya, dan ketebalan huruf untuk si hasil ini. Oke, lalu ada div kelas pembungkus atau kelas lencana dan titik lencana dan sistem akademiknya nanti untuk kelas kartu, dan ada headernya juga di sini, kepala kartu tersebut dan icon headernya. Untuk H1-nya kita isi prediksi menjangkau kelulusan, menjangkau mahasiswa, dan P-nya memasukkan data akademik untuk dilihat dan hasil prediksi kelulusan Anda. Nah, ini yang akan keluar nanti ketika kita menggunakan website tersebut. Dan untuk kelas garis, lalu ada formulir kelas badan kartu, tindakan meramalkan, lalu indeks prestasi, IPK, IPS, itu nanti kelas bidang IPS yang ditempuh. Lalu di label bawah, bagian bawah kita beban studi dan jumlah SKS. Lalu di sini ada jumlah per persennya juga. Bisa memasukkan jenis nomor kehadiran di placeholder, berapa menit, kelas, ada nilai akademiknya, tugas, UTS, dan di label bawah ada UAS juga. Itu nanti yang masuk per bloknya nanti, dan ada lihat untuk prediksi dan tombol panah menjangkau tombol. Nah, di sini ada tombol kirim dan lihat prediksi untuk tombol panah, dan jika hasilnya berapa persen, hasil kontainer atau hasil header, dan menjangkau sampai hasil ke prediksi juga. Lalu di sini kita bisa di kelas hasil badan dan berdasarkan data akademik yang di input juga. Terus ada NDIV per persennya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pasha Del Fitri dengan NIM 47. Di sini saya akan memperlihatkan hasil proyek kami, yaitu tentang sistem prediksi kelulusan mahasiswa menggunakan Artificial Intelligence. Sebelum kita masuk ke output atau hasilnya, pertama-tama kita run dulu. Kita nyalakan dulu aplikasinya dengan cara vy apps.py. Baik, sudah berjalan. Selanjutnya kita copy ini, yaitu http
127.0.0.1.2 baru kita masuk ke Chrome. Baru kita buka. Sudah tampil ya hasil dari aplikasi kami. Ini sistem akademik prediksi kelulusan mahasiswa. Cara menggunakannya nanti kita akan memasukkan data akademik untuk melihat hasil prediksi kelulusan dengan nilai-nilai dan data-data yang kita masukkan. Pertama kita zoom dulu. Ya, kita coba masukin nilai IPK-nya 3,8 dengan nilai IPS-nya 3,7 dengan jumlah SKS dia 120 dan hasil rata-rata kehadiran dia 95%, nilai tugas dia 90, nilai UTS dia 92, dan nilai UAS dia 94. Ya, contoh data yang ingin kita masukkan. Baru kita lihat prediksi. Ini ya hasil prediksinya. Dinyatakan kemungkinan lulus berdasarkan data akademik yang kita input tadi. Baik, kita coba contoh lain seperti nilai IPK-nya 2,3. Nilai IPS-nya itu 2,2. Jumlah SKS yang dia masukin ada 75 dengan total kehadiran dia ada 65%. Nilai tugas dia itu ada 58. Nilai UTS dia itu ada 57 dan nilai UAS dia itu 56. Ya. Contoh lainnya kita coba masukkan prediksinya. Ya, hasil prediksi dinyatakan kemungkinan tidak lulus berdasarkan data yang kita masukin tadi. Baik, kesimpulannya dari proyek kami yaitu sistem prediksi kelulusan mahasiswa berhasil dibangun menggunakan algoritma random forest dan mengimplementasikan dalam bentuk aplikasi web berbasis Flash. Kami menggunakan berbasis Flash. Sistem ini mampu melakukan prediksi berdasarkan data akademik mahasiswa dan dapat digunakan sebagai alat bantu pengambilan keputusan di lingkungan pendidikan. Baik, mungkin segitu saja dari saya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.